Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya akan kita bahas tentang sejarah peradilan Islam ya. Nanti akan kita bagi di zaman Rasulullah, zaman dari Khulafaur Rasyidin, kemudian Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Di zaman Rasulullah ya, ini tidak ada pemisahan peradilan dengan bidang lainnya. Ya, ketika Rasulullah itu juga pemimpin agama Rasul ya, juga sekaligus sebagai hakim ketika ada perselisihan-perselisihan yang ada pada waktu itu. Kekuasaan peradilan menyatu dengan kekuasaan fatwa. Ya. Hakim memiliki kemerdekaan dalam menetapkan hukum. Rasulullah mendelegasikan kekuasaan peradilan kepada sahabat yang memiliki kejujuran untuk menyelesaikan persoalan ini ketika Islam sudah mulai menyebar ke berbagai wilayah. Tidak mungkin kan Rasulullah sendiri yang menjadi hakim. Ya, ini Rasulullah mendelegasikan kepada para sahabat. Kemudian di zaman Rasulullah itu belum ada penjara, ya, belum ada lembaga pemasyarakatan seperti halnya sekarang ini. Berikutnya adalah zaman Khulafaur Rasyidin. Nah, pertama di zaman sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, sahabat Abu Bakar mengadili dengan Al-Quran dan Sunnah. Apabila tidak ditemukan, memanggil para sahabat. Apakah ada yang tahu akan hukumnya? Kalau ternyata sahabat tidak ada yang mengetahui, maka Abu Bakar radhiyallahu anhu dan sahabat ini berkumpul untuk menentukan putusan yang akan diambil. Nah, ketika para sahabat berkumpul kemudian memutuskan segala sesuatu yang di belum mengetahui hukumnya, kemudian diambil suatu ijma atau kesepakatan. Nah, ini disebut sebagai dasar tentang mengambil dasar hukum dari ijma atau kesepakatan. Nah, kemudian di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini sudah ada pemisahan peradilan dengan pemerintahan. Kemudian mengangkat beberapa qadhi ya, di beberapa tempat. Kemudian contohnya apa? Qadhi yang diangkat ada sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu sebagai qadhi Madinah, sahabat Sureh di Basrah, kemudian Abu Musa al-As'ari di Kufah, dan Utsman bin Qais di Mesir. Nah, di zaman Umar bin Khattab di sini sudah menetapkan adanya Risalatul Qadha. Apa isinya? Wajib memutus perkara berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Memutus perkara apabila sudah jelas. Kemudian pihak yang berperkara sama dalam majelis, ya, pandangan dan putusan. Bukti diwajibkan kepada penggugat atau penuduh, sementara bagi yang menolak gugatan atau tuduhan diwajibkan untuk melakukan sumpah. Ini Risalatul Qadha di zaman sahabat Umar bin Khattab. Nah, kemudian ada lagi memberi kesempatan untuk pembuktian jika mampu membuktikan. Kemudian putusan tidak dapat dibatalkan kecuali peninjauan kembali yang didasarkan adanya petunjuk kebenaran. Orang Islam dianggap adil kecuali pernah bersaksi palsu atau pernah dijatuhi hukuman had atau yang diragukan asal usulnya. Ini dikatakan dia adalah orang Islam yang tidak adil. Karena apa? Karena pernah dijatuhi hukuman had atau asal usulnya itu enggak jelas. Perkara yang tidak ada hukumnya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah diperbolehkan beristihad dengan pendapat yang diyakini lebih diridhoi Allah dan Rasulnya serta lebih mendekati kebenaran. Nah, kemudian berikutnya adalah di zaman Utsman bin Affan. Nah, di dalam masa ini khalifah yang pertama kali mendirikan bangunan gedung pengadilan itu adalah sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya, membangun gedung sebagai tempat yang khusus untuk melaksanakan
proses peradilan yang sebelumnya peradilan itu ya dilakukan di masjid. Nah, itu untuk sejarah di zaman Khulafaur Rasyidin. Sementara untuk di zaman Bani Umayyah ini sudah mulai adanya pencatatan putusan hakim atau putusan hukum. Yang pertama kali melakukan pencatatan adalah Qadhi Mesir yang bernama Salim bin Atas di masa Khalifah Muawiyah. Nah, kalau dilihat dari ciri-ciri peradilan di masa Bani Umayyah di sini, hakim memutus perkara menurut hasil ijtihad apabila tidak ada di dalam nas atau ijma. Kemudian qadhi mempunyai hak otonom yang sempurna dan belum dipengaruhi oleh penguasa. Ada lembaga peradilan tertinggi yang disebut dengan qadhi al-qudhat. Kemudian mempunyai kewenangan mengangkat dan mengawasi hakim, ya. Untuk qadhi al-qudhat ini kewenangannya mengangkat dan mengawasi hakim. Kemudian kekuasaan pengadilan semakin luas, ya. Di sini ada meliputi kekuasaan kepolisian, kepegawaian, baitul mal dan mata uang. Itu di zaman Bani Umayyah. Kemudian di zaman Bani Abbasiyah, ya, ini dipengaruhi madhab-madhab yang muncul pada waktu itu. Ini di beberapa tempat ada perbedaan, ya, tapi hanya masalah teknisnya saja, hal pokok yang mendasar tetap berlaku sama. Kemudian Fuqaha menerangkan cara peradilan dengan sidang terbuka atau tertutup, bisa menyertakan ahli hukum atau memutus dengan dihadiri pegawai-pegawai. Hakim tidak boleh memutus perkara apabila yang bersangkutan atau wakilnya tidak hadir, ya, kecuali memang sudah mengikrarkan bahwa yang bersangkutan itu tidak akan hadir, baru boleh diputus tanpa kehadiran para pihak atau wakilnya. Nah, itu tentang sejarah peradilan Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.